Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isyam Kayana. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hubungan penawaran dan harga. Yang pertama adalah penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Penawaran ini biasanya datang dari produsen atau penjual. Penawaran tergantung pada beberapa hal, terutama harga barang itu sendiri. Berikutnya ada hukum penawaran. Menurut hukum penawaran, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan ikut menurun. Dengan kata lain, hubungan antara harga dan penawaran bersifat positif atau searah. Contohnya, jika seorang petani bisa menjual beras dengan harga tinggi, maka ia akan menawarkan lebih banyak beras ke pasar tersebut. Nah, berikutnya harga. Harga adalah nilai tukar dari suatu barang atau jasa. Biasanya dinyatakan dalam satuan uang. Harga menunjukkan berapa banyak uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh suatu barang. Harga juga menjadi petunjuk bagi produsen apakah akan memproduksi lebih banyak atau lebih sedikit barang. Yang berikutnya ada fungsi harga. Yang pertama sebagai alat ukur nilai barang dan jasa. Menunjukkan seberapa besar nilai suatu produk di pasar. Terus yang kedua ada sebagai alat tukar. Mempermudah pertukaran barang dan jasa. Yang ketiga sebagai sinyal pasar. Harga memberikan informasi kepada penjual dan pembeli tentang kondisi pasar, misalnya kelangkaan atau kelimpahan. Yang terakhir ada sebagai alat distribusi pendapatan. Harga menentukan siapa yang mampu membeli suatu barang dan jasa. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama sebagai permintaan dan penawaran. Yang kedua biaya produksi. Yang ketiga persaingan pasar. Yang keempat kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, atau harga maksimum dan minimum. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Yang mempengaruhi ini adalah inflasi atau resesi. Contohnya, jika harga apel adalah 10.000, maka nilai yang harus dikeluarkan untuk dibayar pembeli untuk 1 kilogram apel ya 10.000 itu misalnya. Hubungan keduanya, ketika harga naik, produsen terdorong untuk menambah penawaran karena potensi untungnya lebih besar, dan ketika harga turun, produsen cenderung mengurangi penawaran karena potensi untungnya menjadi lebih kecil. Ciri-ciri hubungan harga dan penawaran. Yang pertama, hubungan positif atau sejalan. Harga dan penawaran memiliki hubungan yang searah. Ketika suatu barang harganya meningkat, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga cenderung meningkat. Dan begitu sebaliknya, jika harga menurun, maka produsen akan mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Hal ini terjadi karena produsen terdorong untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar saat harganya tinggi. Yang kedua, ada kurva penawaran miring ke atas. Dalam grafik ekonomi, hubungan ini ditunjukkan oleh kurva penawaran yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya, semakin tinggi harga, maka semakin banyak barang yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Yang ketiga, ada penawaran dilakukan oleh produsen. Penawaran berasal dari pihak produsen atau penjual. Mereka menentukan seberapa banyak barang atau jasa yang ingin mereka jual di pasar, tergantung pada tingkat harga yang berlaku. Yang keempat, ada perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang ditawarkan. Ketika harga suatu barang berubah, maka jumlah yang ditawarkan juga ikut berubah. Jika harga naik, produsen akan lebih tertarik untuk memproduksi dan menjual barang
dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah yang ditawarkan biasanya ikut turun. Nah, yang kelima berlaku dengan asumsi faktor lain tetap. Hubungan antara harga dan penawaran hanya berlaku jika faktor-faktor lain tidak berubah. Ini disebut dengan istilah ceteris paribus. Jika faktor seperti teknologi, biaya produksi, atau jumlah produsen berubah, maka hubungan ini bisa terpengaruh. Yang keenam, penawaran bisa bersifat elastis atau inelastis. Dalam beberapa kasus, penawaran dapat berubah secara cepat saat harga berubah, dan ini disebut elastis. Namun, ada juga barang yang sulit penawarannya berubah dalam waktu singkat seperti hasil pertanian, dan ini disebut inelastis. Ya, yang ketujuh, penawaran dipengaruhi oleh banyak faktor non-harga. Selain harga, jumlah penawaran juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti teknologi, biaya produksi, jumlah produsen di pasar, harapan terhadap harga di masa depan, dan kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi. Ya, ada contoh-contohnya nih. Yang pertama, petani menjual cabai. Ketika harga cabai di pasar naik drastis dari Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kilogram, para petani akan terdorong untuk menanam dan menjual lebih banyak cabai karena mereka tahu bahwa keuntungan yang diperoleh akan jauh lebih besar jika harga tinggi. Inilah contoh nyata bahwa ketika harga naik, penawaran juga naik. Ya, contoh kedua, ada penjual pakaian musiman. Saat mendekati hari raya, harga pakaian biasanya naik karena permintaan tinggi. Menyadari ini, banyak pedagang pakaian menambah stok mereka dan membuka lapak tambahan. Mereka meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan karena harga dan potensi untung juga meningkat. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.